Setiap artis punya kisah perjalanan karier yang berbeda-beda. Ada yang terjun ke industri hiburan ikuti jejak orang tuanya. Namun tak sedikit artis yang memulai karier dari nol dan di usia yang masih sangat muda. Deretan artis yang merintis karier dari bawah bikin publik salut. Pasalnya dari yang hanya dipandang sebelah mata, kini makin bersinar berkat semangat dan kerja kerasnya kepakan sayap di berbagai bidang. Selain karier yang makin melejit, perubahan penampilan sederet artis tersebut tentunya tak lepas dari perhatian. Menjadi seorang publik figur mengharuskan artis Indonesia untuk selalu menjaga penampilannya. Dulu dan kini penampilannya sangat berbeda. Perubahan deretan artis yang memulai karier dari nol bikin semua orang terkagum-kagum. Berikut ini tim bintang top telah merangkum berita dari berbagai sumber terpercaya tentang potret dulu versus kini artis yang memulai kariernya dari bawah hingga sukses. Denny Sumargo. Kisah Denny Sumargo, seorang mantan atlet basket profesional sekaligus pemeran film begitu mengharukan. Ia mengaku melewati masa kecilnya dengan penuh perjuangan. Bagaimana tidak, ibunya merupakan pekerja berpenghasilan rendah. Denny kecil bahkan kerap dititipkan kepada keluarga orang lain karena ibunya tak boleh membawanya dalam bekerja sebagai asisten rumah tangga. Denny pun pernah mengaku kelaparan, makan dari tempat sampah, sampai menjadi kernet angkot. Natasha Wilona. Siapa yang tak kenal Natasha Wilona? Artis peran yang berparas cantik ini telah menghiasi banyak sinetron dan film layar lebar. Ia telah berkarier di dunia hiburan sejak tahun 2008 silam. Sebelum menjadi artis sukses, Natasha Wilona pernah mengalami berbagai lika-liku kehidupan. Dulu hidup sederhana dan sering berpindah kontrakan. Natasha Wilona kini menjadi salah satu artis yang sukses di industri hiburan. Natasha Wilona menuturkan saat awal terjun ke dunia hiburan ia pernah diremehkan oleh artis lain. Pemain sinetron anak jalanan ini mengatakan, artis yang meremehkannya saat itu adalah artis senior. Sekarang, Wilona sudah bisa membuktikan eksistensinya di dunia hiburan tanah air. Dia dikenal luas dan menjadi idola banyak orang. Ruben Onsu. Ruben Onsu dikenal sebagai presenter kondang. Namun kehidupan Ruben Onsu di masa lalu begitu memprihatinkan. Ia bahkan rela tinggal di kosan dengan harga 200.000 per bulan. Dalam pengakuannya, Ruben dahulu kerap direndahkan oleh orang lain. Kini, Ruben Onsu selain dikenal sebagai presenter dengan bayaran sangat fantastis per tampil, ia juga memiliki bisnis di berbagai bidang seperti kuliner, media, penyelenggara acara dan lain sebagainya. Lesti Kejora. Lestiani Andriani lahir di Cianjur 5 Agustus 1999, sering dikenal dengan nama panggung Lesti Kejora. Lesti dulunya berasal dari keluarga yang sederhana, namun dengan bakat yang dimiliki, sedari kecil Lesti sudah sering nyinden bahkan nyanyi dari panggung ke panggung bersama Endang Mulyana ayahnya. Lesti sendiri lahir dari keluarga yang sederhana. Ayah Lesti Kejora hanya seorang penjual mie ayam. Menjadi seorang penyanyi rupanya sudah menjadi jalan hidup Lesti. Sejak usia 4 tahun, Lesti memang sudah mulai belajar menyanyi lagu-lagu tradisional Sunda. Meski tak tahu bakat tersebut diturunkan dari siapa, menyanyi menjadi salah satu kegiatan Lesti sehari-hari. Dan pada usia 8 tahun tepatnya saat kelas 2 SD, pelantun tembang Kejora ini pun memulai karir bernyanyi sebagai penyanyi orkes dari panggung ke panggung. Kemampuannya dalam bernyanyi dangdut memang tak perlu diragukan lagi. Setelah dinobatkan sebagai pedangdut terbaik di Dangdut Academy musim pertama, karir Lesti pun semakin melejit sampai sukses seperti sekarang ini. Atta Halilintar. Atta Halilintar merupakan seorang YouTuber sekaligus pengusaha muda yang banyak menginspirasi orang. Pria kelahiran 1994 ini pernah menyabet gelar King of YouTube pada tahun 2019 lalu. Siapa sangka, Atta Halilintar seorang YouTuber terkenal di Indonesia dengan lebih dari 29 juta subscriber ini ternyata dulunya merupakan seorang pedagang. Diakui Atta Halilintar bahwa semasa kecil, ia diberi pendidikan oleh ayahnya hingga mentalnya luar biasa seperti sekarang. Sampai-sampai, saat bersekolah pun, dirinya tidak diberikan uang jajan sama sekali. Atta Halilintar pun mengakui bahwa berkat ajaran seperti itu,
Mentalnya terbentuk untuk biasa hidup mandiri tanpa harus menyusahkan orang tua. Kini berkat YouTube yang membuatnya tenar, Atta bisa melebarkan sayap menjadi penyanyi, aktor hingga membuat banyak lini bisnis. Tenarnya Atta membuatnya juga memperhatikan penampilan. Jika kita menilik foto Atta dulu versus sekarang sangat jauh berbeda, terbukti dengan ia melakukan transplantasi rambut yang membuatnya kini makin keren. Ayu Ting Ting. Dalam beberapa tahun terakhir, perjalanan karir Ayu Ting Ting telah mencapai ketenaran yang mengesankan sebagai penyanyi berkat kesuksesan lagunya yang viral Alamat Palsu yang diunggah di YouTube. Pada usia 14 tahun, Ayu sering tampil menyanyi di acara pernikahan. Ia tampil di berbagai panggung dengan bayaran yang sangat rendah. Ia hanya dibayar Rp250.000 per penampilan. Bahkan, ada momen ketika penonton memberikan uang secara sukarela saat Ayu sedang menyanyi dan menari. Ayu tetap gigih dalam mengejar karier musiknya. Pada pertengahan tahun 2011, nama Ayu Ting Ting mulai muncul dalam daftar nominasi berbagai penghargaan. Salah satu penghargaan pertamanya adalah sebagai artis penyanyi fenomenal terbaik di Click Awards melalui lagunya Alamat Palsu. Tak hanya menekuni dunia tarik suara, Ayu Ting Ting juga sering terlihat menjadi presenter di berbagai program TV setiap harinya. Zaskia Gotik. Saat awal karir, Zaskia Gotik banyak diremehkan oleh banyak orang. Beda nasib yang dialami Zaskia Gotik dulu dan sekarang memang menarik untuk diulas. Pasalnya, penyanyi cantik itu dulu pernah tinggal di rumah yang cukup sederhana. Rumahnya bahkan masih beralaskan tanah dan dindingnya masih terlihat batu bata. Tapi kini ia menjelma menjadi penyanyi sukses dan bahkan dinikahi pengusaha tajir. Rumah Zaskia Gotik dulu ada di pedesaan dan masuk di gang sempit. Bahkan belum ada pintu di kamarnya. Untuk menutupnya, sang artis hanya menggunakan kelambu gantung. Meski dulunya hidup susah, namun kesuksesan sang artis di dunia entertainment mampu mengubah nasibnya. Kini ia sukses di dunia tarik suara dan menjadi artis terkenal. Tak hanya itu, ia juga makmur dinikahi pengusaha tajir melintir dengan harta yang disebut mencapai 34 miliar rupiah. Lantas, seperti apa perjuangan Zaskia Gotik hingga meraih kesuksesan seperti saat ini? Selain menggunakan nama Zaskia Gotik, Zaskia juga menggunakan nama Zaskia Sinta sebagai nama panggungnya. Lahir di keluarga pas-pasan membuat Zaskia Gotik tak mau berpangku tangan dan memilih membantu orang tuanya dengan cara berjualan manisan cermai. Ketiadaan biaya membuat Zaskia terpaksa menyudahi pendidikannya hanya sampai sekolah dasar saja. Dengan menggunakan bakat yang ia miliki, Zaskia bernyanyi dari satu kafe ke kafe lainnya dengan bayaran 80.000. Usaha Zaskia Gotik rupanya membuahkan hasil hingga mendapatkan tawaran kontrak 2 album sekaligus. Sekarang Zaskia Gotik menjelma sebagai sosok penyanyi dangdut yang punya omset miliaran.